Halo geng, gue dari dulu selalu tertarik untuk mengupas dan membahas mengenai negeri yang gue cintai ini, Indonesia. Mulai dari suku bangsanya, budayanya, kulinernya, tradisinya, dan tentu alam indahnya. Seperti kata pepatah kan geng, tak kenal maka tak sayang. Kali ini gue akan ngebahas mengenai satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Suku ini terkenal mempunyai adat istiadat, tradisi, filosofi hidup, dan kepercayaan yang tinggi. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur. Nah, geng, kali ini gue cobain ceritain kisahnya. Sebelum gue mulai, gue mohon maaf ya jika nanti ada salah pengucapan, namun gue coba sebaik mungkin untuk menyampaikannya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama gue ceritain dulu nih mengenai satu nama penting yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat Batak, geng. Yaitu Debeta Mula Jadi Nabolon. Sosok ini dipercaya sebagai pencipta alam semesta dan tinggal di atas langit. Menurut Nelita Boru Situmorang dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi Agama Lokal Parmalim, agama yang dianut suku Batak awalnya disebut Parmalim atau Ugamo Malim. Pemeluk agama Parmalim bersikeras dengan keyakinan yang kukuh bahwa Malim adalah sebuah agama yang mereka yakini, sebagai kepercayaan yang turun-temurun dari keturunan pertama darah Batak. Dalam keyakinan tersebut, Mula Jadi Nabolon dipercaya sebagai Tuhan yang maha besar tempat semua makhluk berasal. Penganut Ugamo Malim beribadah di Balai Parsaktian, atau disebut juga Balai Pasogit. Menurut masyarakat Batak, agama ini pertama kali berdiri pada 497 Masehi atau 1450 tahun Batak. Mereka menggunakan kitab suci yang bernama Pustaha Habonoron. Dari kepercayaan tersebut kemudian dikenal 3 konsep nih geng. Yang pertama, Tendi. Tendi atau disebut dengan Tondi adalah roh atau jiwa seseorang bermakna kekuatan. Tendi memberikan kekuatan pada manusia yang telah dimiliki seseorang sejak di dalam kandungan sang ibu. Jika Tendi meninggalkan tubuh seseorang, maka orang tersebut akan meninggal. Saat itulah harus diadakan upacara untuk menjemput Tendi atau upacara adat menjemput jiwa. Yang kedua, Sahala. Sahala adalah bentuk kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua orang bisa memiliki Sahala. Sahala juga disebut dengan nama lain Sumanta. Sumanta merupakan kesaktian yang biasanya dimiliki oleh raja. Dan yang ketiga, Begu. Begu adalah jiwa atau tendi orang yang telah meninggal. Masyarakat Batak percaya bahwa Begu mempunyai tingkah laku dan kebiasaan seperti manusia, tetapi hanya muncul di malam hari. Dalam folklore Batak atau cerita rakyatnya, disebut bahwa orang Batak berasal dari 2 orang manusia ciptaan Mula Jadi Nabolon yang dinamakan si Raja Ihat Manisia dan si Boru Ihat Manisia, yang kemudian mempunyai 3 orang anak nih geng. Salah seorang di antaranya bernama Raja Myok-Myok. Kemudian anak Raja Myok-Myok memiliki anak raja diberi nama Eng Banua. Dan Eng Banua ini memiliki seorang anak yang bernama Raja Bonang-Bonang. Raja Bonang-Bonang ini mempunyai 3 orang anak bernama Guru Tantan Debata, Si Asi, dan Si Jau. Guru Tantan Debata memiliki seorang anak bernama si Raja Batak. Dan si Raja Batak ini sendiri memiliki 2 orang anak bernama Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Pada generasi berikutnya, Guru Tatea Bulan memiliki 5 orang anak laki-laki yang bernama si Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malu Raja. Dan Guru Tatea Bulan juga memiliki 3 anak perempuan bernama si Boru Pareme, si Boru Anting Sabungan, dan si Boru Binding Laut. Tuan Saribu Raja melakukan kawin sumbang atau incest geng dengan adik perempuannya yang bernama si Boru Pareme. Dan mereka mempunyai 3 orang anak bernama si Raja Lontung, si Raja Borbo, dan Babiat. Raja Isombaon mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Tuan Sori Mangaraja. Tuan Sori Mangaraja mempunyai 3 orang anak, yaitu Tuan Sorbadi Julu, Tuan Sorbadi Jae, dan Tuan Sorbadi Banua.
Keturunan dari si Raja Batak inilah geng yang diyakini meneruskan tampuk pimpinan si Raja Batak dan asal mula terbentuknya marga-marga pada suku Batak. Dalam garis besarnya, Verguen membagi keturunan si Raja Batak menjadi dua bagian besar. Yang pertama disebut belahan Lontung, yang merupakan himpunan dari Borbor dan sejumlah marga yang lebih kecil, berasal dari keturunan Guru Tatea Bulan. Kemudian belahan Sumba, yang kedalamannya termasuk kelompok marga turunan Raja Isombaon. Dilansir dari indonesia.go.id, banyak versi yang menyebutkan asal-usul bangsa Batak. Ada yang mengatakan bangsa Batak berasal dari Thailand, keturunan dari bangsa Proto-Malayan. Bangsa ini merupakan suku bangsa yang bermukim di perbatasan Burma dan Siam atau Thailand. Selama ribuan tahun, bangsa Batak juga dikenal dengan keturunan Proto-Malayan lainnya, seperti Karen, Igorot, Toraja, Bontok, Ranau, Meo, Tayal, dan Wajo. Proto-Malayan ini pernah dijajah oleh bangsa Mongoloid, lalu mereka berpencar ke berbagai wilayah dan negara. Misalnya, Toraja mendarat di Sulawesi, bangsa Tayal kabur ke Taiwan, dan bangsa Ranau mendarat di Sumatera Barat. Sementara, suku Batak mendarat di pantai barat Pulau Sumatera. Di situ suku Batak terpecah menjadi beberapa gelombang. Gelombang pertama berlayar terus dan mendarat di pulau-pulau Simular, Nias, Batu, Mentawai, Siberut sampai ke Enggano di Sumatera. Gelombang kedua mendarat di muara Sungai Simpang, sekarang dikenal dengan Singkil. Mereka bergerak sepanjang Sungai Simpang kiri dan menetap di Kutacan. Dari situ mereka menduduki seluruh pedalaman Aceh. Nah, geng, itulah mereka yang menjadi orang-orang Gayo dan Alas. Adapun gelombang ketiga mendarat di muara Sungai Sorkam, yaitu antara Barus dan Siboga. Memasuki pedalaman daerah yang sekarang dikenal sebagai Dolok Sanggol dan belakangan menetap di kaki Gunung Pusuk Duhit di tepi Danau Toba sebelah barat. Dari situ berkembang dan akhirnya menduduki tanah Batak. Ada lagi versi yang mengatakan suku Batak berasal dari India melalui Barus berkelana ke selatan hingga bermukim di pinggiran Danau Toba pada abad ke-6. Barus merupakan wilayah yang ada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Orang-orang yang dari India tadi berdagang dan mendirikan pemukiman di kota dagang Barus. Nama Barus sendiri merupakan barang dagangan yang mereka perdagangkan, yakni kapur barus, geng. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi, sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, Barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil asal India dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, perdagangan kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau, yang mendirikan koloni di pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Sampai sekarang, adat dan budaya tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Berikut ini beberapa adat dan budaya Batak yang berlaku. Dalam kehidupan orang Batak sehari-hari, kekerabatan atau partuturan adalah kunci dari falsafah hidupnya dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ditemuinya. Hal ini dapat digambarkan dengan ukiran dua ekor cicak yang saling berhadapan dan menempel di kiri kanan rumah Batak. Kekerabatan ini pula yang menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menentukan sikap terhadap orang lain dengan baik. Kalau diartikan langsung, dalihan adalah sebuah tungku yang terbuat dari batu. Jadi, dalihan Natolu artinya tungku tempat memasak yang diletakkan di atas 3 batu. Agar tungku tersebut dapat berdiri dengan baik, maka ketiga batu sebagai penopang haruslah berjarak seimbang satu sama lain. Dan tingginya juga harus sama, geng. Hal ini adalah falsafah yang dinamakan sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak. Ada 3 bagian kekerabatan dalam dalihan Natolu. Yang pertama, Somba Marhula-hula. Yang kedua, Elek Maboru. Dan yang ketiga, Manat Mardongan Tubu.
Mangulosi artinya adalah memberikan ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi yang menerimanya. Dalam hal mangulosi, ada aturan yang harus ditaati nih, geng. Hanya orang yang dituakan yang dapat memberikan ulos. Misal, orang tua mangulosi anaknya, tetapi seorang anak tidak bisa mangulosi orang tuanya. Mangulosi sering kita temukan pada saat-saat pesta, antara lain ketika anak lahir. Bayi akan menerima ulos parompa. Kemudian, pada saat anak laki-laki melaksanakan pesta pernikahan, dia akan menerima ulos hela dari mertuanya. Lalu, pada saat meninggal dunia, akan menerima ulos saput. Umpasa merupakan kata-kata yang diucapkan seperti menyerupai pantun dalam bahasa Batak yang mempunyai makna. Umpasa begitu penting diucapkan untuk menyampaikan keinginan atau harapan dalam setiap acara adat yang dilaksanakan. Apabila umpasa yang disebutkan juga menjadi harapan dari para hadirin, maka secara serentak akan mengatakan Ima Tutu, yang artinya semoga demikian. Gue kasih contoh umpasa untuk kaula muda nih, geng. Manortor adalah melakukan tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Tortor adalah seni tari Batak pada zaman dahulu yang merupakan sarana utama dalam melakukan ritual keagamaan yang masih bernafaskan mistik. Namun sekarang ini, manortor kerap dijumpai pada acara pesta-pesta adat orang Batak dengan membunyikan musik gondang sabangunan yang pada zaman dulu erat dengan pemujaan kepada dewa-dewa atau roh-roh nenek moyang. Tortor dan musik gondang adalah hal yang tak terpisahkan, geng. Mangalahat Horbu merupakan upacara adat bagi orang Batak sebagai pertanda penyucian diri atau menebus dosa-dosa, sehingga akan didapat kemakmuran dalam kehidupannya. Acara Mangalahat Horbu ini dilatar belakangi kepercayaan suku Batak kepada Debata Mula Jadi Nabolon, yang mampu menghapus dosa dan memberikan kemakmuran dengan mengorbankan seekor kerbau jantan yang diikat kepada borotan. Mangokal Holi merupakan suatu proses upacara yang dilaksanakan untuk mengumpulkan tulang belulang dari jasad orang tua yang akan dimasukkan ke peti yang baru untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak keluarga. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang bertujuan memberikan penghormatan kepada roh orang tua yang telah tiada. Pemindahan lokasi tulang belulang ke tempat yang baru adalah dimaksud untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Kalian pasti sering mendengar orang Batak menyebutkan kata horas, kan? Ternyata ada loh makna di balik kata horas itu, geng. Artian horas ini gue dapatkan dari suku Batak Toba. Pertama, ada yang menyebutkan artian horas dalam ho, ra, dan es. Ho artinya Holland dalam bahasa Indonesia berarti hanya. Kemudian ra berarti raja. Dan es yaitu sude. Memiliki artian dalam bahasa Indonesia semua. Jadi, Holland Raja Sude artinya hanya raja semua. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau kata horas di setiap hurufnya memiliki arti. Huruf pertama, H, Holland Haholongan, yang dalam bahasa Indonesia artinya saling mengasihi sesama. Tidak hanya sesama suku Batak saja, namun juga kepada mereka di luar suku Batak. Huruf kedua, O, Ondo Dalan Nadumenggan. Artinya, inilah jalan terbaik. Huruf ketiga, R, Raptu Dolok Raptu Toruan, yang berarti seia sekata, terutama dalam pernikahan, yang dimana dimaksudkan untuk seia sekata dalam berumah tangga. Jika ada perbedaan, sebaiknya dibicarakan dengan baik, dan begitu juga dalam bermasyarakat, agar saling bermusyawarah untuk menghindari keributan sehingga terwujud seia sekata tersebut. Huruf keempat, A, Asa Taruli Pasu-Pasu, terberkati. Jadi, jika sudah saling seia sekata, maka akan terberkati. Pengharapan segala sesuatu yang kita lakukan semoga diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, huruf kelima, S. Saleleng di Hanguluan, artinya selama hidup. Jadi, kata horas adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak itu harus hidup saling mengasihi karena itulah jalan terbaik, dan diwujudkan seia sekata dan mendapatkan berkat selama hidup.
Horas juga digunakan sebagai salam pembuka dan salam penutup di setiap acara adat Batak, geng. Dimaksudkan untuk menyampaikan berkat untuk semua. Tidak hanya dalam acara adat, kata horas juga bisa diucapkan pada saat berjumpa dan juga berpisah dengan sesama orang Batak ataupun orang di luar Batak. Kata horas berarti si penyampai memberikan berkat kepada seseorang yang disapanya. Jadi, jika ada yang menyapa dengan kata horas, harus dibalas dengan horas juga, geng. Hal tersebut dimaksudkan saling menyampaikan berkat kepada masing-masing. Baru satu suku, yaitu suku Batak, namun memiliki banyak adat, budaya, serta filosofi yang kita bisa pelajari. Dan negeri ini, Indonesia, kaya akan keragaman suku bangsanya. Nah, suku mana lagi nih, geng, yang pengen kalian dengar ceritanya? Atau mau lanjut mengenai suku Batak? Karena masih ada banyak hal yang masih bisa ditelusuri. Komen di kolom komentar di bawah ya. Gue pamit, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di udara. Ciao.